Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 11 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh ibadah, pelayanan kasih, belas kasih, dan pelayanan lainnya. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bacaan renungan malam hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, berjudul Jendela Terbuka Lebar. Ayat inti terdapat dalam Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada beberapa orang yang berbicara dengan nada menyesal tentang batasan-batasan yang diberlakukan oleh agama Alkitab kepada mereka yang ingin mengikuti ajarannya. Mereka tampaknya berpikir bahwa batasan adalah kerugian besar, tetapi kita memiliki alasan untuk bersyukur kepada Allah dengan segenap hati kita karena Dia telah membangun penghalang sorgawi antara kita dan tanah musuh. Ada kecenderungan-kecenderungan tertentu dari hati alami yang menurut banyak orang harus diikuti agar perkembangan terbaik individu dapat dihasilkan. Tetapi apa yang dianggap penting oleh manusia dan dilihat oleh Allah bukanlah berkat bagi umat manusia, seperti yang dibayangkan manusia. Karena pengembangan ciri-ciri karakter inilah yang justru akan membuat mereka tidak layak untuk tempat tinggal di sorga. Tuhan menempatkan manusia di bawah ujian dan cobaan agar sampah dapat dipisahkan dari emas. Tetapi Dia tidak memaksakan apapun. Ia tidak mengikat dengan belenggu, tali, dan penghalang. Karena semua itu justru menambah ketidakpuasan alih-alih menguranginya. Obat untuk kejahatan ditemukan dalam Kristus sebagai juru selamat yang berdiam di dalam. Namun, agar Kristus dapat berada di dalam jiwa, jiwa harus terlebih dahulu dikosongkan dari diri sendiri, barulah tercipta kekosongan yang dapat diisi oleh Roh Kudus. Tuhan menyucikan hati sebagaimana kita mengudarakan ruangan. Kita tidak menutup pintu dan jendela lalu memasukkan zat pemurni, tetapi kita membuka pintu dan membuka lebar-lebar jendela dan membiarkan atmosfer pemurnian surga mengalir masuk. Tuhan berfirman, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 21. Jendela-jendela dorongan hati,
perasaan harus dibuka ke arah sorga, dan debu mementingkan diri serta keduniawian harus disingkirkan. Kasih karunia Allah harus mengalir melalui ruang-ruang pikiran, imajinasi harus memiliki tema-tema sorgawi untuk direnungkan, dan setiap unsur alam harus dimurnikan dan diperbaharui oleh Roh Allah. Dikutip dari Manuscript Releases 2 halaman 338. Demikianlah pembacaan renungan malam pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, judul renungan malam ini adalah Jendela Terbuka Lebar. Jendela terbuka lebar adalah metafora atau kiasan yang menggambarkan jalan masuk tanpa batas kepada terang, udara segar, dan dunia luar. Ini adalah simbol untuk kehidupan rohani yang terbuka penuh kepada pengaruh sorga atau kepada pengaruh ilahi. Kesediaan hati dan pikiran untuk menerima terang kebenaran dan kuasa perubahan dari Roh Kudus. Hati kita diterangi, dibersihkan, dan dihangatkan oleh hadiratnya, yaitu hadirat daripada Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus. Dalam terang itu, kita mulai memahami apa yang berkenan kepadanya, dan hidup kita mulai menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik. Kita pun bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Kolose, sebagaimana ayat inti dalam Kolose 1 ayat 10 berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hati yang terbuka mengizinkan Roh Kudus membentuk hidup kita agar layak dan berkenan di hadapan Allah. Tanpa keterbukaan, kita menolak pembentukan itu. Hati yang terbuka lebar akan menghasilkan tindakan nyata atau buah dalam bentuk pekerjaan baik. Buah tidak akan tumbuh tanpa tanah hati yang terbuka dan siap ditanami. Pertumbuhan pengetahuan rohani memerlukan kerendahan hati dan kesediaan kita untuk belajar. Ini terjadi jika hati terbuka seperti jendela yang menerima terang setiap hari. Terang itu adalah Yesus Kristus, sebagaimana dalam Yohanes 8 ayat 12. Sehingga ia yang menerima terang itu tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 293, paragraf 4, berkata, Tuhan menyucikan hati sebagaimana kita mengudarakan ruangan. Kita tidak menutup pintu dan jendela lalu memasukkan zat pemurni, tetapi kita membuka pintu dan membuka lebar-lebar jendela dan membiarkan atmosfer pemurnian sorga mengalir masuk. Tuhan berfirman, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Yohanes 3 ayat 21. Jendela-jendela dorongan hati, perasaan harus dibuka ke arah sorga. Dan debu mementingkan diri serta keduniawian harus disingkirkan. Kasih karunia Allah harus mengalir melalui ruang-ruang pikiran, imajinasi harus memiliki tema-tema sorgawi untuk direnungkan, dan setiap unsur alam harus dimurnikan dan diperbaharui oleh Roh Allah. Tuhan menyucikan hati manusia bukan dengan cara paksa dari luar, tetapi dengan membuka diri kepada pengaruh sorgawi. Seperti mengudarakan ruangan, hati dan pikiran kita harus dibuka kepada terang dan kasih karunia Allah agar disucikan dari sifat-sifat duniawi dan mementingkan diri. Melalui Roh Kudus, pikiran dan imajinasi atau angan-angan harus dipenuhi hal-hal rohani dan diperbaharui terus-menerus. Lebih lanjut,
dalam manuskrip 24 tahun 1901 paragraf 35 berkata, "Setiap ruangan di bait jiwa telah sedikit banyak tercemar dan perlu dibersihkan. Lemari nurani yang berselimut laba-laba harus dimasuki. Jendela-jendela jiwa harus ditutup ke arah bumi dan dibuka lebar-lebar ke arah sorga, agar sinar terang matahari kebenaran dapat masuk dengan leluasa. Ingatan harus disegarkan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Pikiran harus dijaga agar tetap jernih dan murni, agar dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Roh Kudus akan memperbaharui pikiran dan hati dan akan memberi Anda kekuatan untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang luhur dan kudus." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita semua orang berdosa. Sebagaimana kita sudah dengarkan firman Tuhan melalui renungan malam sebelumnya, bahwa usaha kita satu-satunya adalah membuka hati agar Yesus masuk dan mengizinkannya melaksanakan pembaharuan dalam hidup kita. Roh Nubuat di dalam letter 255 tahun 1899 paragraf 6 berkata, "Kita harus membuka lebar-lebar jendela jiwa kita ke sorga, agar matahari kebenaran dapat masuk dan sinarnya yang terang menerangi kita semua di dalam Tuhan. Jika kita telah berdosa, kita harus mengingat bahwa Kristus adalah Sang Penanggung dosa dan pasti akan datang sangat dekat kepada kita dan menjadi benteng kita dalam setiap keadaan darurat." Oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma memberikan nasihatnya di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Rasul Paulus mengajak umat percaya untuk merespons pemberian Allah, yaitu Roh Yesus Kristus, dengan mempersembahkan tubuh atau hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini adalah bentuk ibadah sejati, bukan sekedar ritual, tetapi hidup yang dikuduskan bagi Tuhan. Rasul Paulus juga menasihatkan agar orang percaya tidak mengikuti pola hidup dunia, melainkan mengalami pembaharuan budi atau pikiran. Dengan pikiran yang diperbaharui, orang percaya akan mampu mengenali dan melakukan kehendak Allah yang bersifat baik, berkenan, dan sempurna. Jendela hati yang terbuka lebar adalah kondisi hati dan pikiran yang memungkinkan ayat dalam Kolose 1 ayat 10 terjadi secara nyata dalam hidup kita. Tanpa hati yang terbuka, kita tidak akan bisa bertumbuh, berbuah, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolonglah kami agar dapat membuka jendela hati kami malam ini. Masuklah dan terangilah setiap sudut hidup kami. Bentuklah kami agar hidup kami berkenan kepadamu, berbuah dalam kebaikan, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa dan Yesus Kristus, anak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami tetap setia dan melakukan kehendak-Mu. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.